warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tilawati kelima. Ini halaman pertamanya. Di sini ada pokok bahasan nun sukun atau tanwin bertemu ya. Ini adalah hukum idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin an in un bertemu ya. Jadi bacanya itu dimasukin, nunnya itu dimasukin ke huruf iya-nya. Contohnya yang ada di bawah. Limay yakhsha liqaumi ya'lamuna. Jadi iya-nya itu ditahan karena di bawah ini apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ya, maka suara nun sukun atau tanwin masuk pada huruf ya dibaca jemu selama 1,5 alif. Makanya namanya itu idgham bi gunnah ya, dimasukkan dengan gunnah. Limay yakhsha liqaumi ya'lamuna, begitu pun seterusnya. Di halaman berikutnya di sini ada juga nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw. Ini juga termasuk ke dalam hukum idgham bi gunnah ya. Nun sukun atau tanwin an in un bertemu waw. Contohnya yang ada di bawah, miu waraihi mawaddatan warahmatan. Jadi sama, kalau yang halaman berikutnya dimasukin ke huruf ya, halaman yang tadi halaman pertama dimasukin ke huruf ya, sekarang dimasukin ke huruf waw. Miu warasatin illau waladimmatan ya, ditahan dulu lamnya karena ada tasdidnya di sini. Begitupun seterusnya ke bawah. Nah, ini adalah kalau di halaman berikutnya ada penjelasan terkait qalqalah ya. Di sini di halaman ini adalah yang dipelajari qalqalah kubro, karena qalqalah ada dua, sugro dan kubro. Nah, sekarang kita belajar qalqalah kubronya. Muhit, bahij, wasaq. Contohnya yang ada di bawah. Wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Jadi ada pantunannya. Karena qalqalah kubro berarti pantunannya besar. Kadzalikal khuruj ya, dipantunin. Begitupun seterusnya sampai di bawah. Di halaman berikutnya ini juga sama seperti halaman yang tadi, penjelasan tentang qalqalah. Hijabun, hijab, syadidun, syadid. Jadi ujungnya dipantulin. Fas'aluhunna min warai hijab ya, dipantulin ujungnya. Begitupun seterusnya. Di halaman berikutnya ini ada pokok bahasan kembali. Ini nun sukun atau tanwin bertemu ba ya, yang dimana ini adalah hukum iqlab ya. Nun sukun atau tanwin an in un bertemu ba ya. Contohnya yang ada di bawah. Mim ba'dihim syiqaqim ba'id ya. Jadi huruf nun sukun atau tanwinnya itu berubah menjadi suara seperti suara mim ya. Jadi di bawah ada tulisannya, apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka suara nun sukun atau tanwin ditukar dengan suara mim dan harus dibaca dengung selama 1,5 alif ya. Jadi bukan mim ba'dihim, bukan. Jadi ada sedikit lama ya supaya jadi dengungnya. Mim ba'dihim syiqaqim ba'id fa'ambatna jaza'an bima kanu biayatina. Begitupun seterusnya. Ini adalah penjelasan hukum iqlab. Berikutnya ini ada pembahasan tentang mim sukun bertemu mim atau ba
ya. Mim sukun bertemu mim hukumnya idgham mithli, ya, idgham mithli. Mim sukun bertemu ba hukumnya ikhfa syafawi, ya. Kalau mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba itu hukumnya izhar syafawi. Contohnya bainahum mawthiqan hum bihamilin. Jadi ditahan, ya, ditahan dan didengungkan. Jadi ada tulisannya yang syukur berhadapan dengan huruf mim atau ba harus dibaca mendengung selama 1,5 alif. Jadi harus dibaca dengung. Gimana dengungnya? Harus ada sedikit, lama sedikit, ya, ada 1,5 alif panjangnya atau dengungnya itu. Antum mu'minuna lahum min syurakaihim. Begitupun seterusnya. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman ke-7. Di sini ada pokok bahasan yang menjelaskan tentang hukum qalqalah, ya. Di sini ada 5 huruf qalqalah: qaf sukun, to sukun, ba sukun, jim sukun, dal sukun, yaqrauna, ya. Jadi ini adalah huruf qalqalah, ya. Contohnya yang di bawah, yuhibbul muqsitina sabilul mujrimina. Jadi kalau qalqalah kubro itu ada di akhir, nah tadi di halaman-halaman awal. Tapi kalau qalqalah sugro ini ada di pertengahan. Tapi kita dilarang itu untuk menjeda bacaan qalqalah tersebut. Contohnya wahum yatma'una, itu tidak boleh, tapi dihaluskan, ya. Kenapa? Kenapa di sini ada huruf to yang berharokat sukun? Karena untuk menghaluskan bacaan, meringankan bacaan. Jadi bacanya wahum yatma'una wa fariqan yaqtuluna, ya. To, ya, ba, be, je, de, gitu, ya. Jadi beda penyebutan akhir-akhir hurufnya. Nah, ini adalah contoh dari atau latihan dari huruf-huruf qalqalah, ya. Contoh yang pertama di huruf qaf sukun nih, dia ada di tengah-tengah. Fas'alil ladzina yaqra'un, huruf to, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Huruf ba, wa hum fihi mublisun, ya. Ini adalah contoh-contoh huruf qalqalah. Begitupun sampai di bawah. Qalqalahnya qalqalah apa? Qalqalah sukun, karena dia berada di pertengahan ayat atau pertengahan kalimat, pertengahan. Ini di, ya, pertengahan juga nih, matub, ya. Ini adalah contoh. Berikutnya, nah ini juga termasuk ke dalam contoh huruf hukum-hukum qalqalah. Kalau tadi qalqalah sugro, ini ada qalqalah kubro jadi yang kho. Yang kita mulai dari yang jim sukun dulu. Kadzalika naf'alu bil mujrimin yakhruju min bainis sulbi wat taraib inna batsha rabbika lasyadid. Jadi pantulannya harus besar, begitupun seterusnya sampai ke bawah. Halaman berikutnya ini ada pokok bahasan yang membahas tentang nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau ro. Ini termasuk ke dalam hukum idgham bila gunnah, ya, dimasukkan dengan tanpa gunnah, ya. Pokok bahasannya, nun sukun atau tanwin an in un bertemu lam bertemu ro. Contohnya yang ada di bawah, walakin la sama dengan walakin la, sama yang di sini, mir rabbihim sama dengan mir rabbihim. Jadi seakan-akan nun sukun atau tanwinnya ini tidak ada,
ya bacanya langsung dimasukkan ke dalam huruf lam atau huruf ro, namanya juga idgham bila gunnah, ya dimasukkan dengan tanpa gunnah, jadi hanya ditempelkan saja. Contohnya yang pertama, illam yakun jazaa'am mir rabbika 'ata'an hisaba, seperti itu. Jadi jangan ditahan lama-lama, jangan bacanya illam, jangan, karena itu jatuhnya gunnah nantinya. Jadi hanya ditempelkan saja illam yakun, ya. Begitupun seterusnya sampai bawah. Halaman berikutnya ini ada huruf lam sukun bertemu ro, ya, lam sukun bertemu ro. Wa qur rabbi sama dengan wa qur rabbi, jadi dimasukkan huruf lamnya ke huruf ro-nya. Kenapa? Karena tempat keluar hurufnya atau makhraj hurufnya itu hampir sama, ya. Jadi bukan bacanya wa qul rabbi, bukan, tapi dimasukkan wa qur rabbi. Sebagai contohnya, wa qur rabbirhamhuma wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi adkhilni mudkhala, seperti itu dan seterusnya dimasukkan. Dan di bawah sini, di bawah sini ada tambahan pembahasan, yaitu huruf-huruf fawatis suhar, namanya fawatihus suwar, ya, yang dimana ini biasanya terdapat di awal ayat, awal surat, ya, seperti surat Al-Baqarah, surat Maryam, ya, dan surat-surat lainnya. Contohnya, ini yang fathah berdiri ini hanya satu alif atau dua harakat saja, hanya sekedar panjangnya saja. Tapi kalau yang ada benderanya seperti ini, panjangnya 6 harakat. Ya, dibaca seperti apa? Qasin. Lanjut. Kaf ha ya ain shad. Ya, seperti itu. Ditahan terlebih dahulu ainnya ke shadnya, ya, karena ain tulisannya ain ya nun, ya, nun sukun bertemu dengan huruf shad maka jatuhnya ikhfa, ya, ikhfa hakiki, ya. Jadi harus ditahan dulu. Begitupun seterusnya. Di halaman berikutnya ini ada pembahasan tentang nun sukun atau tanwin bertemu alif atau hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, yang dimana ini adalah huruf atau hukum dari izhar halqi. Namanya izhar harus dibaca jelas, ya. Nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu. Kalau saya memberikan ajar ke anak-anak, bunyinya nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, ya, karena sudah membiasakan anak-anak seperti itu. Yang penting tujuan hurufnya sama, ada 6 huruf di sini. Bacanya harus jelas. An'amta sahirin alimin min ghislinin syai'in alimin an syai'in alimun, ya, seperti yang ada tulisan di bawah. Apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain harus dibaca terang dan jelas, ya, harus dibaca jelas dan terang. Ini ya, begitu juga proses seperti itu. Nah, ini adalah latihan bacaan yang ada di halaman-halaman sebelumnya. Baris pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin dzalikum khairul lakum in
ke-16 juga sama. Ini pembelajaran yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum ithnatai asyrata asbatan umama. Umama, ada tanwin bertemu dengan hamzah atau alif, dibaca tadi apa? Terang dan jelas, ya. Lanjut. Wa a'tadna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Ada huruf qalqalah di sini yang dimana bacanya harus dipantulkan. Begitupun seterusnya sampai di bawah. Ini juga sama yang tadi saya bilang, ini adalah latihan ya, dari atas sampai bawah latihan. Yang di bawah ini ada huruf-huruf rawatibus suwar. Seperti huruf yang pertama, shod, alif lam ra, alif lam mim, alif lam mim ra. Yang terakhir, alif lam mim shod. Ya, seperti itu. Ini adalah yang tadi saya bilang huruf-huruf rawatibus suwar. Nah, ini halaman ke-16. Ini ada, tidak ada pokok bahasan, tapi ini pembelajaran tentang bagaimana kita menyebutkan huruf sukun sebelum akhir ayat. Ya, di sini ada petunjuknya. Membunyikan akhir kalimat ketika waqaf, tetapi huruf sebelumnya bersukun, maka ditahan sejenak agar agak lunak, ya, ditahan sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, tapi ada haknya itu terakhir, ya. Haknya itu terakhir, jadi bukan wal fath, bukan. Tapi idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Bawahnya wa ma lahum bidzalika min ilm. Ya, jadi bukan ilm, ya, bukan ilm. Tanya itu enggak boleh dipantulkan karena ini bukan huruf qalqalah. Ya, ilm. Begitupun seterusnya sampai di bawah, ditahan agak sedikit lunak. Nah, di halaman 17 ini ada terbagi menjadi dua. Yang di atas ini akhir ayatnya ada tasdidnya, yang di bawah akhir ayatnya pun ada tasdidnya tapi tidak ditahan. Seperti yang ada tulisan di sini, bila akhir kalimat dalam keadaan mendengung atau nun tasdid, maka ketika waqaf tetap mendengung. Ini yang ada di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ma khalaqallahu fi arhamihim wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihin. Jadi ditahan dunia yang belakangnya. Kalau yang di bawah ini ada petunjuknya, bila akhir kalimat hurufnya bertasdid, maka ketika waqaf ditahan sejenak, ya. Ditahan sejenak bukan ditahan terus mendengung, enggak, ditahan sejenak aja. Kalau yang di atas kan mendengung hun, kalau yang di bawah hanya ditahan sejenak aja. Walam yakul lahu waliyyum minad-dul. Jadi sejenak aja ditahannya. Yang bawahnya fa in lam yusibha wabilun faqal, ya, ditahan sejenak aja. Begitu juga yang sihrun mustamir, ya, ditahan sejenak saja. Nah, di halaman berikutnya ini ada pembelajaran terkait qalqalah. Nih, ujungnya ada qalqalah dan huruf-huruf yang ada tasdidnya di akhir. Nih kan, ba ini termasuk ke dalam huruf qalqalah. Ketika di akhir harus dipantulkan, tetapi di sini ada
tasdidnya, maka ditahan sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, ditahan sejenak karena ada tasdidnya. Begitu juga yang di bawahnya linnasi wal hajj. Ya, jadi bukan wal hajj, bukan, karena di sini ada tasdidnya yang dimana kita harus mengharuskan kita untuk membacanya ditahan. Begitupun seterusnya sampai di bawah. Di halaman berikutnya ini ada kata-kata, ada fathah nih panjang ya, itu ajarkan membaca ayat-ayat di atas dengan benar, dipanjangkan selama 3 alif. 3 alif sama dengan 6 harokat. Berarti bacanya panjang nih yang alifnya nih. Allahu khairun ya, sama nih. Allahu khairun ya, yang bawahnya qul adzakaraini harrama amil unthayain. Begitupun seterusnya yang ada di bawah. Nah, ini sama awal surat juga nih. Al-haqqatu was-saffati ya, dan terakhir kaffatan kaffatun, gitu ya, ada di akhirnya tuh ya. Begitupun seterusnya sampai di bawah. Nah, ini yang terakhir, ini adalah latihan dari yang sudah kita pelajari dari halaman 1 sampai halaman 19. Halaman terakhir, halaman 20, ini adalah latihan baca Quran, yang dimana ini adalah full surat Al-Waqiah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran di tilawati kelima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi